Di antara Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko, di bawah matahari yang terik dan di atas tanah yang kaya sejarah, terbentang sebuah negeri yang hidup di antara masa lalu dan masa depan. Inilah Meksiko, sebuah tanah yang tak hanya dikenal karena sombrero, taco, dan mariachi, tapi karena jiwanya yang membara, budayanya yang tak lekang, dan sejarahnya yang tertulis dengan darah, doa, dan warna. Ribuan tahun sebelum kata Meksiko lahir, sebelum bangsa Spanyol menginjakan kaki di benua ini, di lembah yang subur di tengah pegunungan, berdiri kota misterius bernama Teotihuacan, tempat para dewa diciptakan. Disinilah peradaban pertama Mesoamerika membangun piramida raksasa dari batu, dengan presisi yang menyaingi Mesir kuno. Piramida matahari dan piramida bulan menjulang tinggi, menjadi saksi dari ritual-ritual suci yang memuja matahari dan bintang. Tak ada satu nama pun yang diketahui dari para pembangunnya. Mereka lenyap, meninggalkan reruntuhan yang masih berbisik tentang masa keemasan yang hilang. Berabad-abad setelah Teotihuacan meredup, muncul bangsa besar lainnya, Maya, Zapotec, Toltec, dan Aztec. Dari hutan tropis Yucatan hingga dataran tinggi tengah Meksiko, mereka membangun kota-kota batu, menulis kalender astronomi yang menakjubkan, dan menggambar langit dengan ilmu yang melampaui zamannya. Pada abad ke-14, di tengah danau Texcoco, berdirilah Tenochtitlan, ibu kota kekaisaran Aztec. Bayangkan, sebuah kota megah di atas air, dengan jalan-jalan dari batu yang membelah danau, taman-taman terapung, dan pasar terbesar di dunia baru. Populasinya lebih dari 200.000 jiwa, lebih besar dari banyak kota Eropa pada masa itu. Masyarakat Aztec hidup dengan aturan ketat. Mereka percaya bahwa darah manusia adalah bahan bakar matahari, dan pengorbanan jiwa adalah kehormatan tertinggi. Namun di balik ritual berdarah itu, tersembunyi peradaban yang kompleks, dengan sistem pertanian canggih, arsitektur megah, dan seni yang halus. Tapi pada tahun 1519, segalanya berubah. Dari arah timur datang manusia asing berkulit putih, berzirah baja, menunggang kuda, dan membawa senjata yang menggelegar seperti guntur. Mereka dipimpin oleh Hernán Cortés, penakluk dari Spanyol. Dan disinilah, sejarah Meksiko memasuki bab paling tragis dan paling menentukan. Ketika Cortés tiba, ia disambut dengan rasa heran dan ketakutan. Bagi banyak orang Aztec, ia tampak seperti perwujudan dewa Quetzalcoatl yang kembali. Tapi kenyataannya jauh lebih gelap. Dalam waktu 2 tahun, penyakit, pengkhianatan, dan senjata api menghancurkan kekaisaran besar itu. Tenochtitlan jatuh pada tahun 1521. Di atas reruntuhan kota suci itu, bangsa Spanyol membangun kota baru, Ciudad de Mexico, atau Mexico City. Selama hampir 3 abad, Meksiko hidup di bawah mahkota Spanyol. Bahasa, agama, dan budaya bercampur menjadi satu. Dari sinilah lahir identitas baru, mestizo, campuran darah pribumi dan Eropa. Sebuah bangsa baru perlahan terbentuk, penuh luka dan perlawanan, tapi juga penuh harapan. Abad ke-19 menjadi era pergolakan besar. Pada tahun 1810, seorang pendeta bernama Miguel Hidalgo y Costilla mengangkat salib dan lonceng di tangan, menyerukan, "Viva Mexico! Viva la Independencia!" Seruan itu menggema di seluruh negeri, menyalakan api pemberontakan melawan Spanyol. 12 tahun kemudian, 1821, Meksiko akhirnya merdeka. Namun kebebasan itu tak datang tanpa harga. Perang saudara, perebutan kekuasaan, dan intervensi asing terus menghantui. Bahkan Amerika Serikat pernah merebut lebih dari separuh wilayah Meksiko, termasuk Texas, California, dan New Mexico. Tapi Meksiko tak pernah berhenti berjuang. Ia jatuh,
tapi selalu bangkit lagi. Pada awal abad ke-20, revolusi kembali meledak. Nama-nama seperti Pancho Villa dan Emiliano Zapata menjadi legenda. Mereka berperang demi tanah, demi rakyat, demi keadilan sosial. Revolusi Meksiko melahirkan sebuah bangsa yang lebih egaliter dan menanamkan semangat perlawanan yang hingga kini menjadi bagian dari jiwa Meksiko. Tak ada negara di dunia yang memiliki warna budaya sekuat Meksiko. Di setiap sudutnya, dari kota modern hingga desa pegunungan, budaya menjadi nafas kehidupan. Bahasa Spanyol di Meksiko berbeda dengan Spanyol di Eropa. Lebih berirama, lebih hangat, lebih berjiwa. Dan di baliknya, masih hidup lebih dari 60 bahasa asli, seperti Nahuatl dan Maya, yang diwariskan turun-temurun. Setiap tahun, dunia menyaksikan bagaimana Meksiko merayakan Dia de los Muertos, Hari Orang Mati, bukan dengan kesedihan, tapi dengan pesta warna dan musik. Di atas altar-altar yang dipenuhi bunga marigold dan lilin, orang-orang memanggil arwah leluhur mereka pulang. Mereka percaya, kematian bukanlah akhir, hanya perjalanan menuju alam lain. Seni visual pun menjadi identitas kuat bangsa ini. Diego Rivera, Frida Kahlo, dan Jose Clemente Orozco melukis Meksiko dengan warna revolusi, cinta, dan penderitaan. Sementara di dunia modern, musik mariachi, ranchera, dan pop latin terus menggema, membawa jiwa Meksiko ke panggung dunia. Meksiko bukan hanya sejarah dan budaya, ia juga negeri dengan alam yang menakjubkan. Di utara, terbentang gurun Chihuahua dan Sonora, di mana kaktus raksasa berdiri di bawah langit biru yang tak berujung. Di selatan, hutan hujan Chiapas berbisik dengan suara burung tropis dan air terjun yang tersembunyi. Sementara di timur, Laut Karibia memeluk pantai-pantai Putih Cancun dan Cozumel, surga bagi para penyelam dan wisatawan. Gunung berapi Popocatépetl dan Iztaccíhuatl berdiri seperti penjaga kuno, menyimpan legenda cinta tragis yang melegenda. Konon, mereka adalah dua kekasih yang dikutuk menjadi gunung agar bisa bersama selamanya. Dan di bawah tanah Yucatan, ribuan cenote, gua air biru jernih, menjadi pintu menuju dunia bawah, menurut kepercayaan Maya. Meksiko adalah perpaduan ekstrim, panas dan dingin, gunung dan laut, hidup dan mati. Dan di setiap sisinya, alam berbicara dengan bahasa keabadian. Hari ini, Ciudad de Mexico menjadi salah satu kota terbesar di dunia, dengan lebih dari 20 juta penduduk. Ia adalah jantung politik, ekonomi, dan budaya Amerika Latin. Namun meskipun modern, di balik gedung-gedung tinggi, masih berdiri reruntuhan Aztec dan kolonialisme yang hidup berdampingan. Meksiko adalah negeri kontras. Di satu sisi, kota-kota seperti Guadalajara dan Monterrey menunjukkan kekuatan industri modern. Di sisi lain, desa-desa di Oaxaca dan Chiapas masih hidup dengan tradisi kuno yang tak berubah selama berabad-abad. Namun dimanapun kita melangkah, ada satu hal yang sama, kehangatan rakyatnya. Mereka menyambut tamu bukan hanya dengan tangan terbuka, tapi dengan hati yang besar, penuh rasa hormat dan cinta pada kehidupan. Tak mungkin berbicara tentang Meksiko tanpa membicarakan makanannya. Kuliner Meksiko bukan sekadar makanan. Ia adalah warisan budaya dunia, diakui UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage. Dari taco sederhana di pinggir jalan, hingga mole poblano yang kompleks, setiap gigitan membawa cerita panjang. Jagung, cabai, dan kacang adalah trinitas suci yang membentuk dasar kuliner Meksiko selama ribuan tahun. Dan dari bahan sederhana itulah lahir keajaiban rasa, tajam, pedas, dan penuh karakter. Taco al pastor, tamales, enchiladas, quesadillas, pozole, semua membawa cita rasa yang menggugah dan menggambarkan keragaman daerahnya. Dan jangan lupakan tequila serta mezcal, dua minuman ikonik yang lahir dari tanaman agave di tanah gersang Meksiko Tengah. Makanan di sini bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk dirayakan. Di Meksiko, setiap makan adalah perayaan kecil atas kehidupan itu sendiri. Meksiko telah lama menjadi inspirasi dunia. Dalam olahraga, mereka dikenal lewat semangat sepak bola yang luar biasa, dan dalam dunia film,
Nama-nama seperti Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, dan Alfonso Cuarón telah memenangkan hati dunia dengan karya-karya puitis dan penuh makna. Meksiko juga menjadi tempat di mana seni jalanan berbicara lantang. Mural raksasa menghiasi dinding kota, membawa pesan sosial dan politik yang tajam. Dan di dunia musik modern, artis seperti Luis Miguel, Selena, hingga Bad Bunny dari generasi baru membawa semangat Latin yang meledak-ledak ke panggung global. Meksiko bukan lagi hanya negara di selatan Amerika. Ia adalah jiwa yang hidup di seluruh dunia melalui karya, rasa, dan suara. Namun di balik keindahan itu, Meksiko juga berjuang dengan tantangan besar. Kemiskinan, kekerasan kartel narkoba, dan korupsi menjadi bayangan yang masih menghantui. Tapi bahkan di tengah kegelapan itu, selalu ada cahaya. Generasi muda Meksiko kini bangkit. Mereka membangun perusahaan teknologi, melestarikan bahasa lokal, dan menghidupkan kembali tradisi leluhur dengan cara modern. Mereka tak lagi ingin Meksiko dikenal hanya karena masa lalunya, tapi juga karena masa depannya. Mereka adalah wajah baru dari bangsa yang selalu tahu bagaimana berdiri kembali, seberapa keras pun ia jatuh. Meksiko adalah simfoni kehidupan. Nada-nada dari masa lampau berpadu dengan ritme masa kini. Ia adalah perpaduan darah, budaya, dan kepercayaan yang tak bisa dipisahkan. Dari piramida kuno hingga mural modern, dari doa di gereja kolonial hingga nyanyian di tepi laut, Meksiko terus berbicara tentang ketabahan, cinta, dan kebanggaan. Bagi dunia, Meksiko mungkin hanyalah negara di selatan benua Amerika. Tapi bagi mereka yang mengenalnya lebih dalam, ia adalah tanah para dewa, laut, dan legenda. Sebuah negeri di mana masa lalu tidak pernah mati, dan masa depan selalu lahir dari keberanian untuk bermimpi.